Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai peristiwa dan kejadian terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama, memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke, teman-teman, hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah media online yang bernama AMB Crypto. Di sini ada sebuah artikel yang menarik, teman-teman, dengan judul bagaimana aksi para pemodal besar atau para whale Bitcoin itu dapat menghentikan Bitcoin untuk turun di bawah harga 60.000 US dollar, teman-teman. Jadi dalam pasar Bitcoin saat ini terdapat beberapa faktor positif yang signifikan, namun resiko juga tidak kalah penting untuk diperhatikan. Jadi salah satu pertanyaan yang sering muncul adalah bagaimana aksi para whale Bitcoin ini dapat membantu mencegah Bitcoin jatuh harganya di bawah 60.000 US dollar, teman-teman. Jadi dalam video ini kita akan membahas lebih dalam mengenai fenomena ini dan mengapa ini penting untuk para investor dan trader Bitcoin. Jadi salah satu faktor utama yang perlu diperhatikan itu adalah perubahan dalam penjualan aktif pemegang jangka panjang, teman-teman. Jadi data terbaru menunjukkan bahwa tekanan penjualan dari kelompok ini telah menurun secara signifikan, seperti yang diamati oleh analis kripto yang bernama Axel Adler. Penjualan aktif dari para holder jangka panjang atau para whale pada bulan Juni lalu menunjukkan tekanan penjualan yang minimal, teman-teman. Jadi penurunan ini menunjukkan bahwa mungkin ada kelelahan di pihak seller, teman-teman. Kemudian ketika Bitcoin diperdagangkan di kisaran angka 68.000 sampai dengan 70.000 US dollar, terjadi penurunan drastis dalam supply jangka panjang, dan hal ini bisa diartikan sebagai aktivitas pengambilan keuntungan yang intens. Namun penurunan supply ini juga menunjukkan bahwa para pemegang jangka panjang mungkin tidak memiliki keyakinan penuh pada terobosan di atas 70.000 US dollar, teman-teman. Jadi ada nuansa bahwa para whale tidak yakin bahwa Bitcoin ini akan mampu menembus angka di atas 70.000 US dollar, teman-teman. Namun kalau kita melihat di sini dalam konteks ini, akumulasi oleh para whale atau para pemodal besar, dompet yang memegang, jadi para whale ini kalau kita kategorikan ini adalah wallet yang memegang 100.000 sampai dengan 1 juta Bitcoin, teman-teman. Ini menunjukkan sinyal positif. Jadi persentase kelompok ini terhadap total pasokan Bitcoin itu telah meningkat tajam, dan ini mirip dengan tren yang terlihat pada Mei 2023 ketika Bitcoin mulai menembus resisten di angka 26.000 US dollar, teman-teman. Namun perlu dicatat bahwa tidak semua kelompok whale menunjukkan pola akumulasi. Jadi kelompok dengan kepemilikan 1.000 sampai 100.000 Bitcoin mengalami penurunan tajam dalam kepemilikan mereka dalam 2 minggu terakhir, menunjukkan adanya tekanan penjualan dari whale, teman-teman. Kemudian sentimen pasar ini kalau kita lihat juga dapat diukur melalui sebuah aplikasi atau sebuah indikator yang bernama SOPR ini, teman-teman. Jadi ini adalah Spend Output Profit Ratio yang menunjukkan bahwa secara rata-rata koin dijual dalam rangka mendapatkan keuntungan. Jadi meskipun demikian, tren penurunan SOPR ini sejak bulan Maret telah menjadi sinyal bearish. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada akumulasi oleh kelompok whale yang lebih besar, namun sentimen pasar secara keseluruhan ini kemungkinan masih sangat negatif, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat bahwa untuk zona 60.000 US dollar itu adalah area support yang signifikan untuk Bitcoin, meskipun terdapat tanda-tanda positif seperti penurunan penjualan aktif dari para holder jangka panjang dan juga terjadinya akumulasi oleh para whale besar. Namun harus dicatat bahwa tidak ada jaminan bahwa bull akan berhasil mempertahankan pola ini. Jadi sentimen bearish yang luas di pasar itu dapat menyebabkan kesulitan bagi Bitcoin untuk pulih, terutama di bulan Agustus, teman-teman.
Jadi kalau kita lihat dari tulisan ini bahwa secara keseluruhan penurunan penjualan aktif dari para holder jangka panjang atau para pemilik Bitcoin dalam jumlah besar dikombinasikan dengan akumulasi dari well yang lebih besar itu adalah sinyal yang menggembirakan. Namun sentimen pasar yang miris dapat menyulitkan Bitcoin untuk kembali pulih dalam waktu singkat atau dalam waktu dekat ini teman-teman. Jadi investor dan trader harus tetap waspada dan mempertimbangkan faktor-faktor ini dalam strategi mereka. Nah, dengan adanya info ini teman-teman, kita akan cek secara real time. Kita lihat bahwa untuk Bitcoin hari ini diperdagangkan di angka 60.732 US dollar. Dalam satu hari terakhir mengalami koreksi sebesar 1,56% teman-teman. Kemudian untuk market capital, Bitcoin mengalami penurunan juga sebesar 1,56%. Ini ada di angka 1,1 triliun 198 miliar US dollar teman-teman. Jadi kita lihat untuk nilai kapital dari Bitcoin di market crypto ada di angka 1,1 triliun US dollar. Dan kalau kita lihat juga dalam volume transaksi Bitcoin dalam 24 jam terakhir ini mengalami koreksi yang sangat signifikan teman-teman sebesar 38%. Jadi dalam 24 jam terakhir hanya terjadi transaksi sebesar 27 miliar US dollar jual beli Bitcoin teman-teman. Jadi penurunannya sangat drastis ada di angka 38%. Nah, kemudian kalau kita melihat informasi histori, sebenarnya Bitcoin ini 5 bulan yang lalu, tanggal 14 Maret 2024, itu sempat menembus 73.750 US dollar per satu Bitcoin, teman-teman. Dan kalau kita mengacu pada harga ATH, hari ini sedang koreksi sebesar 17,6%. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah pada hari ini layak bagi kita untuk melakukan pembelian Bitcoin? Kalau Anda adalah seorang investor jangka panjang, artinya Anda memegang Bitcoin sebagai store of value untuk dalam jangka 3, 4, 5 tahun ke depan, menurut saya tidak ada masalah teman-teman, membeli kapanpun tidak masalah kalau untuk store of value. Tetapi kalau Anda sebagai trader, mari kita lihat secara bersama-sama teman-teman. Namun seperti biasa saya ingatkan bahwa saya bukan seorang penasihat keuangan, jadi bagi teman-teman yang ingin melakukan pembelian maupun penjualan Bitcoin, teman-teman harus lakukan dior, lakukan investigasi secara pribadi, karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Kalau kita melihat untuk Bitcoin teman-teman, ini pada tanggal 30 Oktober 2023 telah terjadi golden cross di mana MA50 memotong MA200 ke arah atas sehingga terjadi golden cross, ini trennya up. Dan ini harus waspada teman-teman untuk kali ini bagi kita yang sedang memegang Bitcoin. Ini kebijakan untuk keluar atau masuk itu terserah teman-teman. Lakukan dior, lakukan observasi secara mandiri. Karena kalau kita lihat ini tanda-tandanya akan terjadi dead cross teman-teman. Ini kita lihat untuk MA50 semakin mendekati MA200. Kalau ini misalkan terjadi break, terjadi dead cross di time frame hari, ada kemungkinan Bitcoin akan turun lebih dalam. Mungkin bisa jadi akan masuk ke area support yang dari hari teman-teman di angka 55. Bisa jadi kalau kita lihat di sini ada support yang terdekat ada di angka 55.000 teman-teman, 55.600. Namun kita lihat ke depan bagaimana kondisinya. Namun ini harap waspada karena memang market sedang hancur teman-teman. Jadi bukan hanya dunia kripto, dunia saham pun hari ini sedang hancur. Oke teman-teman, tetap waspada, tetap semangat di dunia kripto, namun tetap juga kewaspadaan diperlukan. Jangan sampai aset kita gosong teman-teman. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.